Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritelo Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan kali ini saya ingin menyapa Bapak Ibu honorer Sanair yang sedang bergelut dengan konfirmasi melalui pelamaran P3K 2022. Nah, Bapak Ibu, bagi rekan-rekan yang mungkin menemukan kesulitan dalam hal konfirmasi, nah inilah cara konfirmasi yang benar pelamar P2 P3 dan pelamar umum dalam rangka mengikuti seleksi P3K 2022. Bapak Ibu simak videonya, jangan ketinggalan informasi, dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan video melalui channel ini, dukung dengan cara like dan subscribe, share dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Langsung pada informasinya. Sebagaimana dikutip dari beritasolraya.com, dari laman resmi BKN, berikut cara konfirmasi untuk pelamar P2, P3, dan juga bagi pelamar umum di P3K 2022. Selain itu diketahui pula bahwa pelamar P3 dan pelamar umum dapat naik prioritas dengan ketentuan yang berlaku. Pertama, pelamar prioritas kedua atau P2. Apabila pelamar P3K 2022 masuk dalam kategori prioritas 2, sistem akan menampilkan pesan Anda terdeteksi sebagai XTHK2. Silakan memasukkan nomor peserta XTHK2. Setelah itu, pelamar prioritas kedua harus mengisi nomor THK2 dan memilih tombol update status P2. Lebih lanjut, apabila data XTHK2 ditemukan, pelamar prioritas kedua dapat memilih tombol selanjutnya untuk melanjutkan proses pendaftaran. Pelamar prioritas ketiga atau P3. Pertama, diketahui bahwa apabila ketika pelamar login ke SSCSN masuk pada kategori prioritas 3, namun tidak mendapat kuota penempatan, pelamar P3 tidak dapat melanjutkan pendaftaran. Kedua, jika P3 merupakan XTHK2, maka pelamar dapat mengajukan perubahan prioritas menjadi P2 dengan catatan berikut. Pertama, data pelamar yang bersangkutan harus ada pada database THK2. Kedua, pelamar yang ingin update menjadi P2, pelamar memilih tombol pilih update status P2. Ketiga, jika proses update status pelamar menjadi P2 berhasil, akan muncul notifikasi berhasil. Seterusnya, update status prioritas hanya dapat dilakukan apabila pelamar memiliki status sebagai honorer THK2. Seterusnya, update status prioritas hanya dapat dilakukan apabila pelamar memiliki status sebagai honorer THK2 atau honorer tenaga honorer kategori 2. Namun, jika pelamar tetap ingin melanjutkan pendaftaran dengan status pelamar P3, pelamar wajib mencentang checklist pada checkbox lanjutkan pendaftaran sebagai P3. Diketahui bahwa data pelamar yang disuguhkan merupakan data sesuai Dapodik dan database Kemendikbudristek. Apabila pelamar mengalami perbedaan data, diharapkan menghubungi layanan helpdesk Kemendikbudristek, dapat diakses melalui guru P3K kemdikbud.co.id, ada kontaknya Bapak Ibu ya. Jadi bisa dihubungi melalui guru P3 kemdikbud.co.id. Selain itu, pelamar dapat menghubungi call center 1-500-997. Pelamar langsung dapat melanjutkan pendaftaran dengan menekan tombol selanjutnya. Namun apabila pelamar tersebut tidak mendapatkan formasi tombol selanjutnya, maka tidak aktif atau disable. Kemudian untuk pelamar umum. 1. Ini hal yang diperhatikan untuk pelamar umum. Pelamar umum yang memiliki status XTHK2, pelamar dapat mengajukan update prioritas menjadi P2 dengan memasukkan nomor tes THK2. Kemudian hal itu apabila data pelamar ditemukan, status pelamar P4 atau pelamar umum dapat diubah menjadi prioritas 4. Pelamar umum yang update status prioritas menjadi P3 apabila statusnya sebagai guru yang mengajar di sekolah formal negeri dan terdata Dapodik selama 3 tahun atau setara dengan 6 semester. Ketiga, apabila pelamar tidak memenuhi salah satu kondisi pada poin 1 atau poin 2, maka pelamar dapat melanjutkan pendaftaran.
Pelamar melanjutkan pendaftaran dengan mencentang checkbox lanjut mendaftar sebagai pelamar umum. 4. Pelamar umum dapat melanjutkan pendaftaran dengan mengklik tombol selanjutnya. Kelima, apabila kuota formasi pada instansi yang dilamar masih tersedia, maka pelamar umum dapat melanjutkan ke tahap 3, pemilihan formasi. 6. Namun, apabila pelamar umum tidak mendapatkan formasi atau tidak ada kuota, maka tombol selanjutnya tidak aktif atau disable. Nah, ini informasi Bapak Ibu tentang cara yang benar ya untuk melakukan konfirmasi pada seleksi P3K 2022 untuk status P2, P3, dan P4. Demikian informasinya, semoga bermanfaat. Sampai ketemu pada video berikutnya. Terima kasih.